bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Nah, sebab yang kelima, kita ingin membuktikan bahwa adanya benang merah, adanya keterkaitan atau adanya hubungan antara RUU HIP dengan agenda PKI. Nah, itu bisa terlihat jelas di mana pada saat ini yang menjadi sebab kelima, bahwa ketua panja RUU HIP adalah anggota DPR RI dari PDIP yang bernama Ripka Ciptaning. Nah, Ripka Ciptaning ini patut diduga kuat bersama komplotannya di DPR RI yang memasukkan manifesto PKI ke dalam RUU HIP. Nah, indikasinya apa? Indikasinya pertama, bahwa Ripka adalah pengarang 2 buku kontroversial yang membela PKI. Nah, yang pertama buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, dan yang kedua adalah buku yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Nah, di mana dalam kedua buku ini keberpihakannya, pembelaannya terhadap ideologi PKI sangat jelas sekali. Bahkan pemutarbalikannya terhadap sejarah PKI itu sendiri juga dilakukan dalam kedua buku tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Ripka dalam sejumlah wawancara terekam, tersebar, viral di YouTube dan di medsos-medsos lainnya, bagaimana Ripka menyatakan secara terbuka bahwa PKI adalah korban Orde Baru dan TNI adalah pelaku kejahatan yang membantai PKI. Nah, jadi kita bisa lihat siapa Ripka Ciptaning ini. Jadi jelas bahwa Ripka dan kawan-kawan punya agenda PKI yang disusupkan dalam RUU HIP. Sekali lagi, ini bukan hoax, tapi ini fakta. Ini bukan isu atau rumor, tapi ini bisa kita buktikan dengan indikasi-indikasi kuat yang tidak terbantahkan. Dan yang ketiga, bahwa Ripka dalam ragam wawancara persnya juga mengakui secara terbuka bahwa keluarga dan anak keturunan PKI yang dia memperkirakan ada 20 juta orang, kata dia semuanya menyalurkan aspirasi politiknya ke PDIP. Dan dia juga mengakui bahwa para politisi dari generasi muda anak keturunan PKI rame-rame masuk ke PDIP. Hingga bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi pejabat dari pusat sampai ke daerah. Jadi dengan demikian, saya bisa katakan memang Ripka dan kawan-kawan sedang jalankan agenda PKI. Ini sebab kelima. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itulah cara hentikan neokomunis. Hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda seputar isu pemakzulan Jokowi saat ini. Namun sebelum lanjut untuk informasi selengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah berita selengkapnya. Makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itulah cara hentikan neokomunis. Habib Rizik mengatakan,
Cara menghentikan agenda Neo PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Gelora.co. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab atau HRS menyoroti munculnya kebangkitan Neo PKI melalui penyusupan RUU haluan ideologi Pancasila maupun menempatkan kader-kader berpaham komunis di lembaga negara. Hal itu ia utarakan dalam diskusi virtual bertemakan umat Islam menggugat haluan ideologi Pancasila yang dikutip Gelora.co pada Selasa 9 Juni 2020. Habib Rizik menyebut Presiden Jokowi memberikan andil besar dalam kebangkitan Neo PKI. Jokowi dengan sadar memberikan jabatan publik yang vital kepada komplotan Neo PKI seperti menempatkan Imam Brotoseno yang jelas-jelas pembela PKI menjadi dirut TVRI. Padahal TVRI adalah alat propaganda yang paling efektif sehingga PKI akan lebih leluasa menjalankan agendanya. Selain itu, gerakan yang sangat struktural yaitu memasukkan generasi muda Neo PKI dalam anggota panja RUU HIP. Kata HRS, disadari atau tidak, Jokowi dan PDIP telah menjadi pintu emas bagi kebangkitan PKI. Oleh karenanya, untuk menyetop agenda kebangkitan PKI secara total, HRS menegaskan jalan satu-satunya yaitu dengan melengsarkan Jokowi dari kursi presiden. Ia menegaskan, memakzulkan Jokowi dan membubarkan PDIP hanya pendapat pribadi dan tidak terkait dalam diskusi umat Islam menggugat haluan ideologi Pancasila. HRS juga menyebut PKI selalu menjual nama besar Bung Karno untuk mengelabui masyarakat. Seolah-olah mereka pengagum Bung Karno, padahal mereka hanya ingin menunggangi nama Soekarno dalam rangka kebangkitan kembali. RUU HIP menurut HRS bukan membangun ideologi Pancasila sebagaimana mestinya, tapi malah merusak Pancasila, bahkan menjadikan Pancasila sebagai berhala yang bertentangan dengan agama. RUU HIP berpotensi mengembangkan ideologi anti-agama seperti komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang sudah sejak lama dilarang di Indonesia. RUU HIP dosa politik PDIP oleh M. Rizal Fadilah. RUU inisiatif Dewan ini diawali oleh usulan fraksi PDIP dan menjadi RUU prioritas tahun 2020. RUU HIP dengan konten ideologi negara menimbulkan pro dan kontra. Rike Diah Pitaloka sebagai Ketua Panja telah berhasil membawa RUU ke rapat paripurna dan mendapatkan ketukan palu persetujuan kontroversial dari Ketua Dewan Puan Maharani yang juga kader PDIP. Sebagai pemenang pemilu dan memiliki suara mayoritas di parlemen, PDIP tentu memiliki pengaruh politik, apalagi presiden pun menjadi bagian darinya. Eksekutif dan legislatif berkonfigurasi dalam kepentingan bersama melalui koalisi. Faktor ini membuat RUU HIP mendapat kemudahan dukungan dominan dengan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi, yakni PKS tidak setuju. RUU HIP ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Masalah bagi rakyat adalah kontroversi muatan RUU yang berbicara tentang ideologi Pancasila. Ada ketetapan strategis yang tidak dimasukkan sebagai konsiderans, yaitu TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966, lalu pasal yang mundur soal Pancasila, Trisila, dan Ekasela. Masalah rumusan Pancasila 1 Juni 1945, serta kedudukan ketuhanan dan agama yang terkesan dikecilkan. Publik menyebut RUU HIP ini berbau kiri, bahkan komunis. Pertama, PDIP akan dianggap sebagai partai nasionalis berbasis kiri atau sekurangnya tersusupi oleh kader-kader berhaluan kiri leftis atau leftis. Memproduk RUU bernarasi beda dengan sila-sila Pancasila hasil konsensus 18 Agustus 1945. Kedua, Soekarno yang menjadi simbol perjuangan sekaligus tokoh bangsa mulai mendapatkan sorotan atau terjadi bongkar-bongkar borok yang sebenarnya tak perlu. Hubungan Soekarno dengan PKI diangkat kembali. Akibatnya citra Soekarno tidak menjadi bagus. Ketiga, penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 digugat kembali. Diragukan keabsahannya baik secara historis maupun secara hukum ketatanegaraan. Bila rumusan 1 Juni 1945 menjadi basis pembahasan RUU, maka umat Islam dapat membangkitkan kembali rumusan 22 Juni 1945 yang diakui pula oleh Soekarno. Keempat,
PDIP yang awalnya berslogan sebagai partai rakyat dengan kemenangannya justru terkesan menjadi partai yang semata berkhidmat pada kekuasaan. Benturan kepentingan dengan aspirasi kerakyatan, khususnya umat Islam dan konteks RUU HIP dapat menjadi kenyataan. Kelima, RUU HIP dengan kontroversinya bisa saja dengan segala upaya menjadi undang-undang. Tetapi ini akan menjadi bom waktu bagi munculnya gumpalan kekuatan yang akan mempersoalkan secara terus-menerus. Bagi PDIP atau pemerintah, hal ini dapat mengganggu realisasi program strategis lain yang mungkin dinilai lebih penting dan perlu. Oleh karenanya, demi mempertahankan semangat kebersamaan dan menghindari friksi bahkan konflik akibat otak-atik ideologi negara yang sudah final, baiknya RUU HIP ditarik kembali dan tidak menjadi agenda pembahasan. Gagalnya RUU HIP menjadi undang-undang adalah keselamatan bangsa. Rakyat sudah mulai khawatir dan berbicara tentang kebangkitan PKI dan komunisme. Hal ini disebabkan oleh blunder politik dalam pengajuan RUU haluan ideologi Pancasila. RUU HIP bisa dipelesetkan menjadi RUU HIV, virus yang merusak sistem kekebalan ideologi negara sekaligus sindroma dari penyakit yang berbahaya dan menular. AIDS yang menghancurkan tata negara kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, pilihan itu hanya satu, yaitu tolak RUU HIP. Sementara wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo masih ramai diperbincangkan banyak pihak. Isu yang berawal dari pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens ini, dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang belum mungkin terjadi. Namun Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies atau CPPS, Bambang Istianto, memiliki pandangan yang berbeda. Sebab dia melihat kondisi pandemi virus corona baru atau COVID-19 membuka setiap potensi terjadi. Dalam politik, sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu singkat berubah menjadi mungkin. Indikasi kemungkinan terjadinya kudeta, kata Bambang, bisa dicermati dari faktor internal yang berkembang saat ini. Ia mengurai, faktor internal seperti munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan. Di samping itu, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap terburuknya kondisi makro maupun mikroekonomi dalam negeri. Kedua hal tersebut, menurut Bambang, semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian ditambah kelompok penekan suara semakin kencang, mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk Pemakzulan Presiden, juga menghangatkan suhu politik Indonesia. Bambang juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan pemerintah juga bisa menjadi pemicu kudeta pemerintahan. Faktor ini bisa menjadi push faktor pemakzulan tersebut. Kasus hukum yang menimpa seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur Presiden Joko Widodo melalui proses menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras.